Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
wahyu-wahyunya Nabi itu hak, benar. Nah, kalau firman Al-Quran, Allah Ta'ala fil Quran, di dalam Al-Quran mulai Bismillah sampai An-Nas, itu Al-Fatihah sampai An-Nas, itu melalui malaikat Jibril. Sama Allah berfirman Nabi dalam hadis qudsi, as-shaum li, puasa itu adalah punyaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana azibi, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Pahala puasa tidak mungkin diketahui illallah, kecuali hanya Allah yang tahu. Nah, pahala orang yang berpuasa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah yang tahu. Hatta meskipun daripada malaikat ajruhu fayaktubuhu, biasanya para malaikat itu pahala orang, anggap misal yang sholat sendiri, malaikat menulis pahalanya 1 kebaikan, kalau berjamaah 27 kebaikan, kalau 1 sedekah di jalan fisabilillah atau buka puasa, makanan orang buka puasa, itu diganti oleh Allah 700 kali lipat banyaknya. Itu malaikat mencatat semua, dan catatannya sangat banyak sekali. 1 kebaikan dibalas 700, itu beda. Hitungan manusia itu pada masuk. Tapi kalau hitungan Al-Khaliq, sang pencipta, sangat mungkin. Sebab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahala orang puasa kadang malaikat tidak mencatat, kadang yang tahu pahalanya. Innama taqabbalallahu azza wa jalla bi mujawazati sha'imin bi nafsihi li aqdamati manzilah ibadah siyam indahu subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah sendiri yang menanggung pahala orang yang berpuasa tersebut, dengan Allah menisbatkan dirinya, zatnya, maksudnya zatnya Allah, dirinya Allah, dengan daripada puasa. As-shaum, puasa itu punya aku. Seakan-akan ibadah ini, puasa adalah satu ibadah yang sangat unggul, yang sangat bagus daripada yang lainnya. Hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan itu punya Allah. Allah tidak mengatakan as-shalat li, salat punya aku, tidak. Az-zakat li, zakat punya aku, tidak. Al-hajj li, haji punya aku, tidak. Tapi dengan puasa, as-shaum li, shaum itu punya aku, kata. Artinya dengan Allah menanggung, menisbatkan ibadah puasa ini dengan zatnya, maka ibadah puasa ini menjadi unggul. Semua ibadah memiliki keunggulan sendiri-sendiri, tapi puasa yaitu dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Ka'bah. Ka'bah itu hadirin, kalau kita tahu Baitullah, kan gitu. Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah. Apa cuma Ka'bah yang punya Allah? Tidak, hadirin. Samawati wal ardh punya Allah. Langit dan bumi ini bukan Ka'bah saja, semuanya daratan lautan punya Allah. Tapi kenapa Allah menisbatkan hanya di Ka'bah, rumahnya? Lil ihtiram, li ta'zim, karena untuk menghormati, untuk daripada mengagungkan Ka'bah tersebut sebagai daripada kiblat. Sama puasa. Berpuasa sama, yaitu Allah menisbatkan terhadap diri. Kenapa? Sebabnya ya da'u syahwatahu wa akalahu wa syirfahu min ajli. Sebab mereka ini meninggalkan yaitu syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya min ajli, karena semata-mata untuk aku saja, tidak untuk yang lain. Maka puasa menjadi sangat unggul di dalam pahala atau daripada derajat orang yang berpuasa. Sampai ada surga sendiri bagi orang yang ahli puasa, yaitu surga Ar-Rayyan. Ala kulli hal, Imam Ghazali
beliau mengatakan puasa ini sampai Allah Subhanahu wa taala menisbatkan zatnya sendiri. Itu kenapa sebabnya? Kata Imam Ghazali punya dua alasan. Puasa itu menjadi sangat mulia itu karena punya dua alasan. Yang pertama adalah hadal amal, ini amalan, ini puasa, la yusyahid, tidak bisa disaksikan. Fa'amali kullu yusyahid, sedangkan amal semuanya ini bisa disaksikan. Anggaplah bila rukun Islam itu ada 5, 2 syahadat, sholat, puasa, zakat, haji jika mampu, zakat kalau mencapai nisab. Ini 5, anggaplah 5 ini pilar Islam, fondasi Islam yang bisa disaksikan ini 4. Syahadat bisa disaksikan. Orang syahadat syahadu an la ilaha illallah syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada saksinya. Oh, berarti orang ini masuk Islam. Di masjid ada orang masuk Islam. Syahadu an la ilaha illallah disaksikan sama orang banyak. Ada. Syahadu an ada lafaznya, ada hurufnya, ada. Orang sholat, orang sholat, wudu, kemudian sholat Allahu Akbar qiyam, Allahu Akbar ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sujud 2 di antara sujud lagi. Orang maklum, semua tahu orang ini sedang sholat. Orang ini sedang sholat. Kemudian zakat, zakat fitrah atau zakat mal. Setelah daripada orang ini menghitung zakatnya, kemudian ini harta diberikan ke 8 asnaf atau salah satu daripada 8 asnaf. Ada, ainnya ada, haji, umroh, pakimnya satu kampung sampai tahu. Diantarkan satu kampung mau haji, ada sholat hajat, ada ini, ada bagus macam. Artinya disaksikan. Coba bang kalau puasa, apa buktinya kita puasa di hadapan manusia ini? Saya puasa, apa buktinya? Lemas, dibikin-bikin bisa saya pura-pura lemas. Apa puasa artinya? Mulutnya kering, ya gampang kering, bingung lagi ada. Kalau minum langsung ditetuk bisa ada kena mulutnya. Coba kan apa buktinya orang puasa? Saya bilang aku, saya puasa, tapi saya bisa waktu di rumah, saya makan. Siapa yang tahu? Orang dalam rumahnya ngomong sama istrinya atau suaminya, saya puasa. Pas mandi minum, pas mandi sekalian minum, keluar kamar mandi, keluar WC, siapa yang tahu? La ya'lam illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sempurna menjalankan puasa, maka seperti saja dia, sama saja hakikatnya dia mutlak sabar dan dia mengharap atas ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Kenapa? Sebabnya ini kejujuran hati kita masing-masing. Makanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Yaitu maksudnya melatih kejujuran hati kita sendiri, kejujuran daripada keinginan kita sendiri. Dengan itu salah satu alasan dari Imam Ghazali puasa menjadi unggul. Puasa memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, alasannya adalah menyempitkan daripada jalannya syaitan. Inna syaitan majriya min ibni Adam majriya dam, majriya dam. Fadayyiku majaliyahu binjumi. Nabi SAW mengatakan syaitan itu kan menggoda kita, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisa manusia yang ngajak kita berbuatan
fawahish, perbuatan keji dengan bergaul yang tidak benar, kemudian karena manusia ini kita umpat, atau karena setan. Nah, bedanya manusia itu kelihatan, kalau setan tidak kelihatan. Nah, setan itu dari mana? Nabi SAW kasih rahasia. Setan itu masuk ke dalam diri kita, kemudian sampai ke hati kita, dan akhirnya membuat kita tetap membisikkan, diwaswisu, memberikan waswas. Itu lewat daripada saluran darah, majriyat dam, saluran darah daripada kita di dalam tubuh. Kata Nabi SAW, "Fadaiku," maka sempitlah saluran darah tersebut dengan apa? Bilju, dengan rasa lapar. Dengan semakin orang itu lapar, maka setan itu semakin tidak sampai untuk ke hati dia atau ke syahwat dia, untuk supaya membisikkan daripada yaitu macam-macam perbuatan yang mukhalafah atau perbuatan maksiat. Jadi dengan lapar tersebut, maka orang itu akan menjadi selalu semangat, ringan badannya untuk digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kenyang hadirin, jangan kan mau sholat malam, mau 2 rakaat, mau baca Quran saja itu rasanya itu tidak sampai. Sini ke ngambil Quran saja rasanya kayak suka marah yang hantam. Jauh malas gitu, kenapa? Kekenyangan. Tapi kalau lapar nih, semangat, enak, ringan, badan itu enak. Kenapa? Ya ini rahasianya. Nabi SAW mengatakan, kalian mau mempersempit jalannya setan, ya lapar saja. Dan itu adalah jalannya para ulama kita, para daripada imam kita, semua daripada ulama. Mereka itu memulai semuanya pasti dengan lapar di awal mujahadahnya mereka. Mulai daripada kholaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kemudian kholaf daripada ulama yang baru-baru ini, Syekh Muhammad Zaidi, mungkin kalau di daerah kita, dan kalau di Jawa Kiai Abdul Hamid, Guru Bakir, macam-macam banyak sekali. Mereka itu awalnya itu bukan 1000 rakaat setiap malam, bukan hadirin. Awalnya mereka itu ada banyak makan dulu. Ini jalan pertama mereka di dalam menempuh untuk bisa semangat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dan Nabi SAW mengatakan ini hadirin, bukan kayak kita. Saya ini baca hadis seperti ini atau baca seperti ini, jangan banyak lapar, jangan banyak kenyang. Padahal saya sendiri banyak kenyang. Kadang sehari 3 kali kenyang kita. Tapi kalau Rasulullah SAW mengatakan daripada laparlah kalian, jangan kalian kenyang-kenyang. Dan Nabi SAW melakukan itu. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis Kamakal dan riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, Nabi SAW la yashba yaumain mutatabi'in. Nabi itu tidak pernah, dibayangkan ini, yang pasti masuk surga, yang dosanya sudah diampuni baik terdahulu atau sudah datang atau apapun. Nabi SAW tidak pernah kenyang selama 2 hari berurut-urut. Itu sifatnya Nabi. Sampai kapan, Beb? Kata Sayyidah Aisyah dalam hadis itu, hatta qubida sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya, artinya meninggal tidak rahmatullah. Selama hidupnya tidak pernah kenyang 2 hari berurut-urut. Apa kabar kita? Nabi itu kalau dapat undangan sahabat kenyang gitu hari ini di pajak makan, besok itu biasanya puasa. Kalau ada puasa kadang Nabi SAW tidak makannya, pokoknya lapar. Dan banyak sekali riwayat yang kita ketahui mengganjal perutnya dengan batu. Ketika sholat sampai Sayyidina Umar dengar dikira itu sendi-sendinya Nabi, ternyata itu batu yang ada di perut Nabi untuk mengganjal dan seterusnya dan seterusnya. Makanya bahwa man fardhu fi jalalatihi fi askarihin atau bahwa fi hasyamin dan musibah.
kadang 5 kali. Kok bisa sarapan? Ayo, kalau selesai itu, apalagi ini sebulan gak ada sarapan, lontong mau sholat makan di subuh, enak boleh sholat makan pulang kenyang 2 kali. Jam 12 zuhur makan siang, ya. Jam sore ke rumah tetangga atau ke rumah saudara makan lagi, ya. Malam sebelum atau habis maghrib makan lagi. Isya habis isya jam 8 jam 9 makan lagi. 6 kali sehari kenyang 6 kali. Oh, sedangkan Nabi 2 hari berturut-turut tidak pernah kenyang. Kan beda. Dan terus ya apa tidak bisa kan sudah maklum di sini. Kan ini rezeki nikmat dari Allah. Ya betul. Cuma minimal kurangi. Biasanya kalau sudah dengar hadis ini, biasanya kalau makan 4 wanco gitu, 4 entong, kata-kata Jawa, 4 wanco. Sudah dengar hadis ini, ingat Nabi, oh ya ingat Nabi. Jadi 2 minimal dikurangi aja. Porsi makannya jangan terlalu banyak, dikurangi minimal. Jadi berlaku sampai kapan? Seterusnya kita terapkan sama anak kita, istri kita, dikit makannya dikit. Nah, tidak apa-apa, sedikit-sedikit makan tapi terus saja makan. Sedikit lapar, sedikit karena kuat, makan lagi, sedikit lagi. Untuk apa sih? Ikut Nabi itu aja. Ikut Nabi, insya Allah kita akan merasakan badan kita bagaimana dalam kesehatannya, dalam kita yaitu dalam ibadah kepada Allah, dalam kita muamalah dan semuanya daripada hal-hal yang baik zahir maupun batin. Sebab sunnah Nabi SAW itu ada rahasia baik secara batin, akhirnya pahalanya juga secara zahir daripada jasmani yang kita lakukan. Nah, orang yang banyak makan itu kalau praktek dokter itu biasanya tidak boleh banyak makan. Kenapa? Sebab banyak makan itu yang gula, kolesterol, asam urat, ini apalagi nasinya banyak, panas lagi, oh makin kadar gulanya banyak. Tapi bila mengurangi makan, maka orang itu enak, gulanya turun, kolesterolnya turun, asam uratnya turun. Kenapa? Ya sebab ada yang dibakar, ada lemak-lemaknya dan yang lain-lain. Nah itu sunnah Nabi SAW. Jadi bersalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan itibar sempurna oleh Nabi SAW secara zahir dan juga batin. Amin ya rabbal alamin.